Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, X39 tidak dapat mengakui. Amandamu langsung menelepon Lucy Sen. Trending topik di internet itu kamu yang beli. Bukannya kamu tidak membolehkan aku membeli. Sekarang kamu berubah pikiran. Nada suara Lucy Sen sangat gembira. Amandamu sibuk menjelaskan, tidak, aku melihat topik siskamu itu naik menjadi peringkat pertama di pencarian. Sungguh, dari seberang telepon terdengar suara berisik, Amandamu menebak dia sedang pergi melihat media sosial. Ternyata benar, beberapa saat kemudian terdengar Lucy Sen berkata, "Baru saja aku melihat, ini namanya orang jahat menerima batunya." Amandamu merasa, masalah ini berbeda dari biasanya. Sebenarnya siapa yang melakukannya? Apa mungkin ada orang lain yang membalas dendam kepada siskamu? Bukan tidak mungkin, siskamu tidak pernah menghargai orang lain, temperamennya buruk. Orang yang ingin membalas dendam ke dia juga tidak sedikit. Tidak peduli seperti apa, mengenai masalah di internet ini, dia harus mencari Ricky Mo untuk berbicara. Pintu ruang baca tertutup rapat, Amandamu menjulurkan tangan mengetuk pintu. Dari dalam terdengar suara serak seorang lelaki. "Masuk." Amandamu membuka pintu masuk ke dalam. Terlihat seseorang yang duduk di belakang meja kantor dan membelakangi dia. Dalam hatinya bingung, Ricky Mo tidak ingin dia melihat wajahnya, tapi kenyataannya dia masih bisa keluar rumah. Yang dia tahu, Ricky seorang yang menutup diri, tidak keluar rumah, tidak peduli masalah, juga tidak suka berbicara dengan orang lain. Ricky Mo bertanya dengan suara keras. "Ada urusan?" Amandamu memandang dia dengan heran. "Belakangan ini apa kamu tahu masalah yang ada di internet?" Ricky Mo terdiam sejenak, bicara dengan nada suara sangat dingin. "Jangan ungkit lagi masalah yang sudah berlalu, menjadi nyonya muda di keluarga Mo, lebih baik kamu jaga diri sedikit." Amandamu merasa cara bicaranya sama dengan Charles Mo, mungkin karena mereka berdua saudara sepupu. Saat keluar, Amandamu bernafas lega. Ricky Mo, meskipun sedikit aneh, tapi untungnya tidak seperti orang yang trauma karena pernah mengalami kecelakaan, kalau tidak kehidupan Amandamu tidak akan mudah. Tidak tahu hatinya berpikir apa, Amandamu turun menuju ke ruang makan. Di dalam ruang makan bukan saja tidak ada bayangan, Charles Mo, bahkan peralatan makan di atas meja juga sudah dibereskan. Keesokan paginya, Amandamu mengenakan baju resmi untuk pergi wawancara. Beberapa hari ini karena masalah siskamu, waktu dia terkuras banyak. Dia lulusan dari sekolah yang terkenal. Nilainya pada waktu sekolah pun tidak jelek, surat lamaran dibuatnya dengan sangat indah, 2 perusahaan yang mengundang dia wawancara, semuanya langsung setuju menerima dia. Hatinya sedikit bergairah. Sebelumnya karena Novia. Setelah dia lulus tidak mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan jurusannya, akhirnya sekarang tidak perlu khawatir, setelah mempunyai pilihan, sudah pasti dia harus mempertimbangkannya dengan serius. Amandamu mencari sebuah restoran untuk makan siang, sambil mempelajari mengenai perusahaan yang dia akan pergi sore ini. Belum lama duduk, tiba-tiba di depan mata, datang seorang wanita yang memakai masker dan topi menuju ke arahnya, mengambil air yang ada di depannya, langsung menyiramkan ke atas kepalanya. Kemudian, ada orang dengan menggertakkan gigi memanggil namanya. "Amandamu." Amandamu menutup mata, mengulurkan tangan membersihkan air di wajahnya, melihat ke arah orang yang datang itu. Setelah melihat dengan teliti, baru menyadari wanita itu ternyata siskamu. Benar juga, dengan ketenarannya, saat ini,
keluar tanpa menggunakan pakaian seperti itu, akan sangat mudah dikenali orang. Ada masalah bisa dibicarakan dengan baik, kakak ini sedang apa? Amandamu mengangkat kepala melihat dia, raut wajahnya sudah tenang. Sorot mata Siskamu penuh dengan kemarahan, dia merendahkan suara berkata dengan kejam. Amandamu, benar tidak kamu yang menyebarkan video itu ke internet? Aku tidak akan melepaskan kamu. Amandamu sedikit heran, tidak terpikir reaksi Siskamu begini baik. Tapi dia tidak mungkin mengakuinya. Amandamu berkata dengan heran. Video apa? Bertahun-tahun berada di keluargamu, kamu berpura-pura kan? Sebenarnya kamu tidak bodoh. Pandangan mata Siskamu mulai berubah mengerikan. Amandamu tertawa. Kakak lebih mengerti aku dari papa mama. Sampai sekarang Kelvinmu dan Novia Xiao, takutnya masih merasa Amandamu seorang yang bodoh. Yang pasti, saat Amandamu masih kecil mereka lebih memilih untuk melepaskan dia. Jadi mereka lebih baik percaya kalau Amandamu anak bodoh, juga tidak mungkin membiarkan anak perempuan yang dilepaskannya mempermainkan mereka seperti ini. Wanita murahan. Siskamu mengangkat tangan mau menamparkan Amandamu. Saat Amandamu akan menghindar, dari seberang terlihat bayangan seseorang yang dikenal. Matanya berkedip, tamparan Siskamu mendarat di wajahnya. Tommy Sen melihat Amandamu ditampar, mempercepat langkahnya, menghampiri segera menangkap pergelangan tangan Siskamu. Saat Tommy Sen melihat dengan jelas orang yang menamparkan Amandamu adalah Siskamu, mengerutkan kening dengan keras. Siskamu. Tommy Sen. Sorot mata Siskamu memancarkan kegembiraan, suaranya berubah menjadi lembut. Akhirnya kamu mau bertemu dengan aku juga. Kamu dengar penjelasan aku, video dan foto yang ada di internet, semuanya perbuatan wanita murahan ini. Dia cemburu melihat aku bersama kamu, sengaja mencelakakan aku. Amandamu mengusap wajahnya, menutup mata berpura-pura lemah. Amandamu kagum dengan Siskamu yang bisa membalikkan keadaan 180 derajat, di dalam hati Siskamu, mungkin semua wanita cemburu kepadanya. Amandamu menggigit bibirnya dengan kencang, wajahnya berubah pucat, dengan tegas berkata. Bukan aku. Memang dia tidak pernah cemburu pada Siskamu. Siskamu berteriak. Kamu bohong. Tommy Sen tidak sabar segera menyela berkata. Sudah cukup. Kedua orang ini suaranya yang satu lebih keras dari yang lain, dari tadi sudah menarik perhatian banyak orang. Tommy Sen sangat menjaga image, bicara dengan dingin ke Siskamu. Pergi ke ruangan untuk bicara. Selesai bicara, Tommy Sen mengangkat kepala melihat ke arah Amandamu, dengan nada suara ramah berkata. Amandamu, kamu juga ikut. Karena Amandamu ingin melihat keadaan Siskamu yang tidak disukai orang, jadi ikut pergi. Begitu mereka bertiga sampai di ruangan, Siskamu langsung menunjuk hidung Amandamu dan berkata. Tommy Sen, kamu percaya aku, semuanya perbuatan wanita ini, aku adalah korban. Video itu diedit, foto itu juga diedit menggunakan Photoshop. Sampai saat ini, Siskamu masih bicara omong kosong seperti ini. Tommy Sen sepertinya baru pertama kali mengenal Siskamu, menatap dia, berbika dengan wajah kecewa. Sudah sampai seperti ini, kamu masih saja berbohong. Siskamu tidak tahu mana yang tidak benar, tiba-tiba mendorong Amandamu ke depan Tommy Sen, dengan suara tajam berkata. Kamu beritahu Tommy Sen, semua ini kamu yang melakukan karena kamu ingin mencelakakan aku, kamu sengaja merencanakannya. Siskamu merasa Amandamu pura-pura bodoh. Tapi saat Amandamu mendapat tamparan, memang wajahnya terlihat sangat bodoh, ini membuat Siskamu merasa, Amandamu masih sama seperti dulu mudah dikerjai, masih tetap seperti dulu membantu dia mengerjakan apapun. Amandamu melihat Tommy Sen sejenak, kemudian mengalihkan pandangannya, punggungnya tegak lurus, suaranya lembut tapi tegas.
Aku tidak akan mengakui hal yang tidak pernah aku lakukan. Sebenarnya kesan Tommy-sen terhadap Amandamu cukup baik, melihat Siskamu memaksa Amandamu, dengan segera menarik Siskamu ke belakangnya. Siskamu, kamu urus kekacauan ini dulu, kalau tidak ada apa-apa jangan mengikuti aku terus. 2 hari ini Siskamu terus-menerus menghubungi dia, Tommy-sen tidak ingin bertemu dengannya, tapi tidak disangka ternyata Siskamu mengikutinya. Bersambung.